Oke ya Bapak Ibu ya. Sheila kapan mau testimoni? Besok. Besok ya. Nanti aja kalau sama mamanya. Sama mamanya. Ntar dia ngomong sama mamanya lagi. Punya alasan dia. Ibu kenapa bengong? Ibu ada perbaikan nggak? Oh belum. Pantesan bengong ya. Orang muda saya belum gitu. Oke Bapak Ibu, saya kali ini kita akan jelaskan sedikit bagaimana pentingnya pembersihan darah ini ke tubuh Bapak Ibu semuanya. Seperti yang kita tahu lah, Bapak Ibu bisa lihat kanan kirinya rata-rata itu diisi oleh Bapak Ibu kita yang usia di atas 50, 60 dan 70. Artinya masih banyak dari anggota dari 20, 30, 40 bukan karena dia nggak sadar pentingnya kesehatan, hanya saja emang tubuhnya lagi kuat-kuatnya. Sehingga mereka merasa kalau sakit-sakit dikit mereka masih bisa melakukan pemulihan secara mandiri. Itu juga kita alami lah sebagai staf lah. Kalau misalkan kita pegel-pegel, kita cukup stretching. Apa? Aku muda. Bukan aku muda, ini bang muda ini. Nah, jadi seperti yang kita Bapak Ibu lihat, kalau kita misalkan ada masalah sakit-sakit dikit, misalkan persendian contohnya, kita cukup dengan stretching atau olahraga itu udah pulih. Berbanding terbalik dengan Bapak Ibu kita di usia 50-60, biasanya pemulihan itu udah mulai melambat. Itu ditandai karena kualitas darah itu sendiri udah mulai pekat lah, udah mulai mengental. Kita tahu sendiri lah kalau misalkan yang namanya transportasi, kalau macet di jalan tentunya pengiriman dimanapun itu akan lambat sampai. Itu yang terjadi juga dalam tubuh kita. Jadi pembersihan darah itu bukan semata-mata, oh saya udah sembuh mas, saya nggak perlu lagi. Belum tentu. Kemacetan Jakarta aja setiap hari Bapak Ibu. Kita berharap weekend dia nggak macet, ternyata macet juga. Karena sumber itu banyak sekali, mungkin dari motor, mungkin juga ada dari busway yang mogok, atau mungkin dari beberapa hal lagi yang membuat jalan raya kita itu menjadi macet. Itu juga dengan tubuh kita. Aliran darah yang menuju ke jantung, yang jantung pompa ke seluruh tubuh, sehingga ke darah ginjal kita, ke darah pankreas kita dan segala macamnya, tentu nggak semuanya lancar Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu misalkan olahraga rutin setiap hari, ikut berjemur setiap hari, terus apa lagi? Apa lagi ya? Jaga makan segala macamnya, tidur nyenyak, minum cukup segala macamnya. Kalau misalkan sudah teratur, itu pun kita masih ada merasakan gejala-gejala nyeri, gejala-gejala seperti apa lagi? Kram mungkin di malam hari atau pagi hari dan masih banyak lainnya. Tentunya reaksi-reaksi yang muncul ini bukan hanya reaksi biasa. Dia adalah reaksi-reaksi kecil yang memberikan informasi bahwasanya tubuh kita sudah dalam tanda bahaya. Tanda bahaya seperti ini. Bapak Ibu, coba angkat tangan Bapak Ibu, ada yang masih makan gorengan nggak di sini? Masih gitu ya. Ada yang masih makan makanan yang ini ya, yang kandungan santannya cukup tinggi kayak masih padang. Masih ya. Apalagi ya, ada yang masih minum minuman manis-manis kan? Masih. Cendol, es oyen. Ini kalau bahas makanan heboh ya. Nah intinya banyak dari makanan yang kita konsumsi. Sekali lagi ya, itu enak memang, beneran enak deh. Kalau Bapak Ibu gak pernah nggak ngerasa, ketika kita makan kue, setelah itu merasa lapar, selang beberapa menit atau 1 jam lah, pengen lagi makan yang lebih berat gitu. Karena kenapa? Di kue itu kan banyak kandungan gulanya. Apalagi ada satu makanan yang sebetulnya ini agak aneh dibicarakan ya, tapi enak banget. Martabak manis misalnya, bayangkan minyaknya, bayangkan gulanya. Bayangkan apa lagi ya? Ya pokoknya enak lah. Tapi yang kita makan itu isinya dalamnya banyak minyaknya, banyak gulanya. Coba bayangkan yang diabetes makan ini. Ngeri banget sih. Coba bayangkan juga yang kolesterol makan ini. Kita nggak bisa ngebayangin Bapak Ibu. Pernah nggak kita ngira, kok bisa ya orang darah tinggi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu? Kok bisa ya diabetes nggak boleh makan ini, makan itu? Ternyata sebetulnya makanan itu sendiri yang membahayakan tubuh kita. Hanya saja kita belum kena aja. Karena kita masih merasa badan kita kuat, masih bisa sehat, pas dicek normal saja. Dia datangnya kapan? Tiba-tiba bisa jadi. Apalagi udah usia makin bertambah. Sehingga pembersihan darah ini penting karena ketika darah kita dibersihkan setiap hari, itu artinya kualitas tubuh kesehatan kita juga akan meningkat nantinya. Cuma disayangkan adalah bisa nggak kita semua selain daripada terapi di sini, Bapak Ibu juga benar-benar mulai membiasakan pola hidup yang lebih baik. Seperti tadi, martabak enak nggak? Enak. Tapi masih makan nggak? Enggak. Itu hari ini besok boleh lah. Karena susah juga Bapak Ibu kalau kita sudah terapi terus akhirnya masih makan makanan yang berantakan.
Nanti ya Bapak Ibu akan komplain ke kita. Mama, kaki saya masih sakit lagi, kemarin udah sehat sakit lagi. Pas ditanya, makanan udah jaga belum? Ngapain dijaga, kan saya terapi? Olahraga nggak? Ngapain? Kan saya terapi. Pasti gitu. Jadi tumpuannya terapi semua. Oh, berarti boleh dong makan sembarangan asalkan terapi? Nggak gitu konsepnya. Jadi kalau misalnya kita pengen bersihkan darah, artinya pola hidup pun juga harus dijaga, Bapak Ibu. Ya. Dan belajar.